Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maulana Ahmad, kelas AFI 7A. Saya akan menjelaskan tentang konsep keluarga maslahah dalam pandangan Nyai Muda Pondok Pesantren Ali Maksum, Krapyak, Yogyakarta. Eh, Artikel atau jurnal ini ditulis oleh Afida Lailata dan Malik Ibrahim, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Tujuan salah satu artikel ini ditulis berangkat dari pemahaman bahwa pernikahan merupakan salah satu sunnah Rasul dan merupakan anjuran agama, yang mana pernikahan dalam Al-Quran ini sebagai misaton golizon atau perjanjian agung. Akan tetapi realita menyatakan bahwa sebagian keluarga mereka yang menikah hanya sebagai sarana mendapatkan keturunan atau misalkan penyaluran libido seksual dan pelampiasan nafsu syahwat belaka. Sehingga peran keluarga di sini dianggap belum berfungsi sebagaimana yang seharusnya. Maka dari situ kedua penulis ini, yakni Afida Lailata dan Malik Ibrahim, mencoba menjelaskan bagaimana konsep keluarga maslahah yang dengan narasumber istri-istri pengasuh pondok pesantren Maksum Ali Krapyak, Yogyakarta ini. Metode yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan normatif yuridis, di mana sumber primer subjek diperoleh melalui wawancara dengan 3 orang nyai muda di Pondok Pesantren Krapyak, Yogyakarta pada tahun 2013. Hasil temuan pertama pembahasan artikel ini yakni pandangan terhadap Haji Nur Hasanah. Beliau berpendapat bahwa keluarga di sini tidak hanya berfokus pada satu orang saja, akan tetapi pada bagaimana cara kita menjalin sebuah kerjasama antar pilar-pilar keluarga. Maksudnya di sini adalah suami, istri, serta anak. Di sini Haji Nur Hasanah menjelaskan bahwa keluarga maslahah adalah pembentukan keluarga yang dimulai dari pernikahan, yakni sejak pemilihan jodoh, pemilihan individu yang akan mendampingi kita. Yang mana ketika kita sudah menikah dengan seseorang yang memang ideal, yang memang mengerti, paham akan hak dan kewajibannya, di sini fungsi keluarga bisa berjalan dengan sebaiknya. Dan salah satu faktor yang banyak dilupakan oleh keluarga yang sedang menjalin, yang sedang menumpuh hidup adalah pembentukan karakter anak. Di sini kadang keluarga melupakan salah satu fungsi atau salah satu pilar-pilar penopang keluarga. Pembentukan karakter anak ini sangat penting dan juga sangat kritis, yang mana ketika anak dibangun sebuah karakter yang memang kuat, lalu kokoh dari pengetahuan, dari spiritual, pengetahuan dan segala halnya, maka kemerosotan moral di negara ini tentu akan bisa terselesaikan dengan sendirinya, karena seperti kita tahu bahwa keluarga adalah miniatur negara. Keluarga adalah bagian dari fragmen-fragmen masyarakat sosial. Ketika keluarganya dibina dengan baik dan benar, maka secara tidak langsung kita juga ikut andil dalam membangun kehidupan bernegara. Temuan yang kedua adalah analisis pandangan Haji Maya Fitria terkait keluarga maslahah. Menurut beliau, Islam sangat menghendaki manusia untuk mengenali dirinya sendiri. Dan Islam menghendaki bahwa manusia tahu posisinya di alam dunia ini sebagai apa dan bagaimana. Islam mengajarkan bagaimana manusia membangun dirinya menjadi seseorang yang bermartabat, yang memiliki nilai moral dan juga nilai sosial. Keluarga maslahah ini menjadi media menciptakan keamanan masyarakat. Bagaimana bisa aman lingkungan masyarakat ini bila
ikatan antar keluarganya juga telah rusak. Padahal Allah memberikan kenikmatan, yaitu nikmat kerukunan keluarga dan keharmonisan. Yang mana kerukunan dan keharmonisan ini tidak bisa diperoleh dengan secara tiba-tiba, akan tetapi dengan berbagai proses yang harus dilewati. Pembahasan tadi menurut Haji Maya Fitri ya, keluarga maslahah tidak hanya terpenuhi secara kebutuhan materialnya, akan tetapi didasarkan juga pada pernikahan yang sah, tercukupi kebutuhan spiritualnya, memiliki kehubungan yang harmonis antar anggota keluarga dan antar keluarga dan masyarakat sekitar. Pendapat itu sesuai dengan hukum Islam, yakni bahwa dalam keluarga maslahah telah dibentuk pribadi yang tinggi derajatnya serta memiliki kemampuan atau skill. Dalam keluarga maslahah pula telah dibentuk rohani, dibentuk karakter manusia yang terpenuhi kebutuhan jasmani serta rohaninya yang baik, tentunya sesuai dengan ajaran agama Islam. Lalu yang selanjutnya adalah temuan atau pembahasan tentang pandangan Haji Diana Jirjis terkait dengan keluarga maslahah ini. Dalam aspek pembinaan ketahanan keluarga, agama Islam telah memberikan tuntutan dalam bentuk kewajiban dan tanggung jawab. Seseorang yang sejahtera hidupnya memiliki kewajiban, memiliki tanggung jawab terhadap memelihara kesehatan seperti cukup sandang, pangan, dan papan, serta diterima dalam pergaulan masyarakat dengan baik tentunya. Norma hukum dan norma sosial ini juga norma agama memiliki peran penting dalam menciptakan kebahagiaan, salah satu bentuk keluarga maslahah. Membangun hubungan anggota keluarga maslahah dibutuhkan sikap saling menjaga kemaslahatan dan keharmonisan setiap anggotanya. Hak dan kewajiban tersebut adalah wujud dari kepedulian dan kasih sayang yang fleksibel dalam rumah tangga. Keluarga maslahah ini merupakan keluarga yang paling strategis dan nyaman bagi para anggotanya, karena keluarga adalah tempat seseorang kembali ketika mungkin dirinya dilanda masalah atau segala hal yang merupakan salah satu hiruk pikuk dunia. Lalu yang terakhir adalah kesimpulan dari artikel tadi. Keluarga maslahah adalah keluarga yang mempunyai fungsi pembentukan pribadi utama seseorang. Hal itu bisa diwujudkan dengan terciptanya hubungan yang harmonis di antara sesama anggota keluarga. Selain itu, di dalam keluarga masalah tersebut terdapat kondisi keluarga yang sejahtera dari setiap individu, yang mana setiap individu ini memiliki kesempatan untuk berkembang sesuai dengan potensi, bakat, dan kemampuan yang dimiliki. Keluarga tersebut dapat terwujud atas dasar konsep Islam dan kemampuan yang dimiliki. Konsep Islam di sini maksudnya adalah untuk bertujuan sebagai sarana beribadah kepada Allah. Pendapat pribadi saya terhadap penulisan artikel tersebut, saya setuju bahwa keluarga adalah pilar negara, pilar bangsa, pilar agama juga. Karena memang kita sebagai masyarakat sosial memiliki fragmen-fragmen yang memang antara satu dua hal berkaitan dengan sosial juga. Di sini keluarga maslahah merupakan keluarga yang memang dibentuk bertujuan untuk melestarikan, mensejahterakan masyarakat, baik agama maupun negara. Kaitannya dengan konsep keadilan gender di sini sangat banyak menurut saya, karena di sini tidak hanya misalkan lelaki saja yang menjadi subjek dan perempuan menjadi objek, tapi di sini adalah bagaimana cara kerjasama kita untuk membangun keluarga yang maslahah tadi. Tidak hanya bertumpu pada ibu sebagai wakil dari ayah, atau misalkan ayah sebagai kepala keluarga, tetapi lebih jauhnya lagi adalah bagaimana cara suami dan istri bekerja sama dalam membentuk karakteristik anak pada khususnya,
umumnya adalah membentuk keluarga yang memang sejahtera baik secara rohani maupun jasmani. Yang di sini merupakan perwujudan dari keadilan gender, tidak terfokus pada lelaki saja sebagai qawamu nisa, akan tetapi kepada seluruh individu. Bahkan anak di sini juga memiliki peran penting dalam pembentukan keluarga yang maslahah. Maka dari itu secara garis besar saya setuju pada artikel yang ditulis ini tentang konsep keluarga maslahah menurut pandangan Nyai muda di pesantren Krapyak Yogyakarta, pondok pesantren Ali Maksum, yang mana secara tidak hanya secara literatur saja, akan tetapi secara praktik, secara pragmatis, konsep keluarga ini merupakan konsep yang sebenarnya tidak sulit untuk dijalankan, akan tetapi perlu kesadaran antar suami, istri, anak dalam mensejahterakan keluarga, dalam menjaga kenyamanan berkeluarga. Karena menurut tadi Kiai Haji Nur Hasanah tadi, bahwa keluarga ini merupakan pilar negara, merupakan salah satu fragmen terkecil dari masyarakat, yang mana ketika dari keluarganya saja sudah kuat, sudah harmonis, sudah baik, maka di masyarakatnya tentu akan seperti itu juga, akan kuat, akan menjadi mata air bagi masyarakat di sekitarnya. Mungkin sekian pembahasan dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.